tahun ini. Kami sampai pada hari Minggu yang terakhir, dan penyertaan Tuhanlah yang harus kami akui telah memimpin hidup kami sedemikian rupa sampai kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala berkat Tuhan, pemeliharaan kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat yang menjadi pengalaman Kristen, pengalaman iman kami sepanjang tahun ini. Kiranya akan menjadi kekuatan kami untuk menempuh jalan Tuhan di hari-hari depan kami, khususnya di tahun 2025 kelak nanti. Karena kami percaya Tuhan yang sama akan menghadirkan kembali tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Dan mungkin bagi kami akan menjadi lebih megah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Menjadi bukti bahwa Tuhan serius dengan pekerjaannya. Tuhan memegang teguh perjanjiannya, supaya kami dapat berdiri di hadapan Tuhan dan layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan sebentar akan membekali kami sekali lagi untuk memasuki tahun yang baru dengan satu pengharapan, dengan kekuatan pengharapan, kekuatan iman, karena tanpa iman kami tidak bisa sampai kepada Allah, karena begitulah juga yang tertulis di dalam Alkitab. Kami sediakan hati kami dan pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyimak mendengarnya. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengambil judul saudara untuk hari Minggu terakhir kita ini di tahun 2024 adalah kesetiaan. Setia seperti Tuhan. Rasanya memang tidak ada contoh kesetiaan yang betul-betul unggul sifatnya selain dari Tuhan sendiri. Keunggulan dari kesetiaan Tuhan bukan karena memang Allah itu bukan manusia, sehingga dia tidak memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik. Makanya apa yang dibuatnya itu memang tanpa batas. Hadirnya juga tanpa batas. Kuasanya tanpa batas. Sehingga kalau kita membicarakan hal tersebut, rasanya memang Tuhan tidak punya saingan. Ya jelas, Tuhan memang tidak akan bisa disamakan dalam hal kesetiaan. Tapi yang akan kita pelajari dari kesetiaan Tuhan ini sebenarnya adalah ketika Allah sendiri mengikat dirinya di dalam batasan-batasan itu. Bukan berarti bahwa Allah terbatas, tetapi ada satu periode di dalam dunia ini, ya, seperti yang diceritakan di dalam Alkitab tentunya, bahwa Allah membuat dirinya itu terbatas. Terbatas di dalam kehadirannya, sudah pasti. Terbatas di dalam penggunaan kekuasaannya. Itu yang kedua. Yesus tidak maha hadir. Tidak seperti Allah. Di dalam roh dia maha hadir. Dia bisa ada di mana saja dalam waktu yang sama. Di dalam detik yang sama. Yesus tidak bisa. Dia harus punya waktu, perlu waktu untuk jalan dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Itu tandanya Yesus terbatas. Karena memang di dalam Yesuslah Allah membuat dirinya terbatas di dalam hal kehadirannya.
Tapi Allah sendiri tetap maha hadir. Yesusnya yang tidak maha hadir. Yang kedua, di dalam Yesus Allah membatasi dirinya dalam hal kekuasaan. Karena Yesus harus membatasi, menjadi bukti dari terbatasnya kuasa Allah, pembatasan kuasa Allah. Sebab kalau Yesus menggunakan itu, maka banyak orang-orang, banyak manusia yang belum layak akhirnya terhisap dia menjadi orang-orang yang selamat. Tapi belum layak. Maka itu akan menjadi satu kesalahan. Ya, akan bisa menjadi satu celah. Karena untuk menjadi orang yang diselamatkan, pekerjaan Allah diprakarsai melalui Yesus, lalu harus ada pekerjaan manusia yang mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kan begitu. Tidak boleh hanya satu sisi saja. Nah, bayangkan kalau Yesus kemudian menggunakan kekuasaannya, kedaulatannya, maka otomatis manusia langsung mendapatkan hak besar untuk menikmati keindahan Tuhan, menikmati kedaulatan Tuhan. Sementara karena dia belum siap, dia belum bertobat, dia akan menggunakannya secara salah untuk kepentingannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Allah pun dalam waktu tertentu membatasi penggunaan kedaulatannya, kemahakuasaannya untuk tujuan tertentu. Tetapi yang jelas saudara bahwa Allah sendiri tidak terbatas. Makanya selalu ada ayat yang meneguhkan sejak dari kitab Kejadian, sejak dari kesaksiannya Abraham, sudah diteguhkan kalimat ini bahwa Allah itu sanggup. Lalu muncul di dalam perjanjian baru perkataan yang kemudian diubah atau perkataan yang kemudian dilengkapi. Karena Allah sanggup, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sudah jelas. Tetapi di dalam Yesus Allah harus membuat pembatasan-pembatasan itu. Nah, di dalam keterbatasan itu, saudara yang saya garis bawahi, Yesus tidak membuat semacam pelemahan-pelemahan dari kemahakuasaan Allah. Bukan berarti karena di dalam Yesus Allah membatasi diri, lalu kemudian muncul kelemahan-kelemahan. Seolah di dalam Yesuslah Allah menjadi lemah, Allah tidak sekuat di dalam roh, enggak juga. Yesus tunjukkan kekuatan dari kuasa yang ada pada Yesus. Itu pun adalah kuasa yang sama pada Allah sendiri. Sehingga Yesus pernah berkata begini, bahwa ketika dia sudah mengakhiri masa kematian fisiknya itu 3 hari, maka dalam khotbah Paulus dia berkata bahwa roh Allah lah yang kemudian membangkitkan Yesus. Nah, itu tandanya bahwa Yesus tidak mengadakan atau tidak mempertunjukkan kelemahan Allah. Ketika dia mati tidak berarti kuasa Allah ikut mati. Justru yang terjadi Allah membangkitkan Yesus. Berarti kuasa Allah tetap sama dari dulu sampai hari ini. Setuju saudara? Kuasa Allah tetap sama. Hanya ketika kelemahan manusia mungkin menjadi memuncak, kelemahan manusia ada di titik yang paling rendah, disitulah kekuatan Allah itu diperlihatkan secara penuh. Jadi di dalam Yesus Allah memang membatasi diri untuk beberapa hal, tapi Allah tidak dilemahkan. Karena Yesus juga adalah Allah sendiri. Nah, di dalam kemanusiaan ini yang nampaknya, kelihatannya doang, kelihatannya saja.
penuh dengan kelemahan. Yesus disebut sebagai orang yang setia dalam mengepalai rumahnya. Kata kitab Ibrani pasal 3. Orang yang setia mengepalai rumahnya. Dan rumahnya itu siapa? Kita. Kita ini rumahnya. Gereja Tuhan itu adalah rumahnya Tuhan. Saudara dan saya adalah rumahnya Tuhan. Maka Paulus pun berkata, kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Kita ini rumahnya Tuhan. Sementara Yesus adalah kepala rumahnya. Kepala rumah itu di dalam konteks Israel, dalam masyarakat Israel, artinya yang bertanggung jawab untuk membuat orang-orang dalam rumah itu tetap hidup dan bisa kemudian menjalani kehidupan. Itu namanya kepala rumah atau pengurus rumah. Jadi nggak cuman sekedar ngejagain, mengabsen, saudara ya. Tidak hanya sekedar buka pintu pagi hari lalu kunci pintu malam hari, itu mah pekerjaan pembantu. Kan gitu. Atau pekerjaan kita sendiri bisa. Tapi kalau disebut dengan kepala rumah, maka beda. Dialah yang menjamin seisi rumah itu bisa hidup, lalu menjalankan hidup, menikmati hidup. Dan kemudian memperoleh kesaksian hidup. Kan begitu. Ya, paham kan? Nah, karena itulah, saudara, satu contoh yang paling ideal dari ketaatan itu, atau kesetiaan, kan itu bahasa yang sama. Taat, setia, itu bahasa yang sama, maknanya sama. Itu memang harus mengacu kepada Yesus sendiri. Makanya kenapa judul hari ini, setia seperti Tuhan. Gak boleh ada contoh yang lain, saudara. Sekalipun saudara mungkin bilang begini, oh suami saya orangnya paling setia. Gak ada yang lebih setia dari suami saya. Namanya manusia masih bisa berubah. Betul apa betul? Ya, tapi bukan berarti saudara mencurigai nanti anggota rumah saudara, mencurigai suami, mencurigai istri. Lu jangan-jangan gak setia nih. Kenapa? Karena tadi Pak Gem bilang tidak ada yang sesetia Tuhan. Ya iya. Nah, ini kan kalau disebut ideal, model ideal, kan gak ada lawannya Yesus itu. Ya, gak ada lawannya. Nah maka datanglah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-38. Ini sebenarnya adalah rangkaian perkataan Yesus sampai pada pasal yang ke-14. Pada waktu kita pernah membahasnya di dalam ibadah-ibadah pranatal minggu-minggu yang lalu. Sebenarnya itu janji Tuhan itu sudah dimulai dari pasal 10 ini. Kita baca ya, Yohanes pasal 10 ayat 22. Tak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Hari raya ini belum ada di dalam perjanjian lama. Hari raya ini baru ada, saudara, pada tahun 176 sebelum Masehi. Atau 1,5 abad sebelum Yesus lahir. Ya memang masih di dalam perjanjian lama, tapi boleh disebut ini sudah masuk pada masa antar perjanjian. Kalau kita sebut perjanjian lama, itu sebetulnya adalah satu periode yang berlangsung paling akhir itu sampai pada tahun 400 sebelum Masehi. Masuk tahun 400 sebelum Masehi sampai kemudian kelahiran Yesus yang menandai tahun Masehi. Nah itu disebut dengan masa antar perjanjian namanya. Jadi memang nggak bisa lagi disebut perjanjian lama di situ. Walaupun periode itu 400 tahun itu memang terjadi sebelum Yesus lahir. Ya. Setelah Yesus lahir ke sono sampai hari ini sudah disebut dengan tahun Masehi kan? Gitu. Sudah disebut dengan masa perjanjian baru.
Jadi ada 3 periode di dalam Alkitab. Ada periode perjanjian lama, itu berhentinya tahun 400 sebelum Masehi. Lalu dari 400 sebelum Masehi sampai Yesus lahir, itu disebut dengan masa antar perjanjian. Baru Yesus lahir sampai hari ini disebut dengan tahun Masehi. Nah, yang terjadi ini, saudara, yang disebut dengan Hari Raya Pentahbisan Bait Allah, itu baru munculnya, baru pertama kali dirayakan, itu tahun 176 sebelum Masehi. Berarti ada di dalam periode masa antar perjanjian. 1,5 abad sebelum Yesus lahir, barulah hari raya ini dirayakan. Kalau saudara selama ini belajar dari kitab-kitab Pentateuch, ya saudara sudah dengar khotbah-khotbah seri dari mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai di Ulangan. Nanti seri kitab Ulangan kita lanjut lagi tanggal 12 Januari. Ya, baru kita lanjut lagi di situ, saudara. Nah, tanggal 12 Januari nanti saudara akan dengar khotbah dari Ulangan 16 itu tentang 3 hari raya utama orang Yahudi. Ini belum ada. Ya. 3 hari raya orang Yahudi itu adalah Paskah, lalu hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun. Hari raya yang disebut di sini belum ada. Kenapa? Karena hari raya ini memang baru muncul belakangan banget. 1,5 abad sebelum Yesus lahir tadi. Nah, hari raya ini hari raya apa sih sebenarnya? Ya, hari raya pentahbisan Bait Allah. Loh, bukannya Bait Allah itu sudah ditahbiskan di zaman Salomo? Betul. Tetapi di dalam masa antar perjanjian itu Bait Allah ini pernah direbut oleh satu bangsa yang sangat keji dan memperlakukan Bait Allah itu dengan kotor sekali. Dijadikanlah tempat untuk ibadah-ibadah sesat. Itu Bait Allah. Dan itu berlangsung, saudara, sepanjang 3 tahun. Bait Allah Yerusalem diubah menjadi pusat dari agama sesat, dari agama cemar. Maka ketika Tuhan, atas kehendak Tuhan, Bait Allah dapat direbut kembali oleh orang Israel, maka dirayakanlah hari raya yang namanya pentahbisan itu. Atau sebetulnya hari raya ini nama lengkapnya adalah hari raya memperingati kembalinya Bait Allah ke tangan Israel. Sebenarnya lebih tepat begitu. Hari raya memperingati kembalinya Bait Allah ke tangan orang-orang Israel. Dibuatlah perayaan. Perayaannya itu jatuh pada musim dingin, ya toh? Ayat yang ke-22. Ketika itu musim dingin. Musim dingin di Israel itu dimulai dari bulan yang ke-12 sampai bulan yang kedua. Gitu. Dimulai dari bulan Desembernya kita sampai dengan bulan Februarinya kita. Itulah yang disebut dengan musim dingin di Israel. Kira-kira hari raya ini berdekatan nggak dengan Natal? Karena Natal juga adalah hari raya yang jatuhnya musim dingin. Kita kalau bilang musim dingin ini nggak untuk Indonesia, saudara, untuk di Eropa sana. Kalau di Indonesia itu musim hujan. Betul ya, itu kan musim hujan. Nanti Februari puncaknya adalah musim banjir. Makanya hati-hati itu ya. Kadang gereja Tuhan nih seneng di Desember Natalan, stres nanti setelah Sincak banjir. Kayaknya siklusnya nggak pernah berhenti. Nah, kita berdoalah, Tuhan tolong. Kan sudah lama kan daerah ini nggak sampai banjir, gimana kan ya. Ya Tuhan tolong tuh berlanjut sampai Natalan berikutnya dan berikutnya. Nggak ada yang menyusahkan. Jadi hari raya ini
Hari raya yang boleh dikatakan yang paling terakhir dari rentetan hari raya Israel yang kalau dihitung sekarang jumlahnya itu ada 12 hari raya. Mungkin hanya orang Israel atau bangsa Israel yang punya hari raya paling banyak di dunia. 12. Walaupun nggak tiap bulan juga. Ada yang 1 bulan 3 hari raya. Gitu. Ada yang 1 bulan punya 2 hari raya. Ada yang 1 bulan nggak ada hari rayanya. Jadi 12 itu bukan berarti tiap bulan 1 juga. Nggak begitu juga. Dan hari raya yang paling terakhir didaftarkan sebagai hari raya untuk orang Israel itu adalah hari raya ini. Hari raya pentahbisan Bait Allah. Orang Israel menyebutnya dengan Hanukkah. The Festival of Lights. Hari raya cahaya. Kenapa disebut hari raya cahaya? Karena kembalinya Bait Allah ke pangkuan orang-orang Israel, ke pangkuan Allah, itu ibarat cahaya kehidupan dimulai kembali di tanah Israel. Makanya mereka menyebut Hanukkah. Dan cara orang Yahudi memperingati Hanukkah ini, mereka menyalakan lilin yang mereka sebut dengan menoreh. Menoreh itu bukan kaki dian, tapi mirip dengan kaki dian. Kalau kaki dian, pernah lihat kaki dian? Apa namanya itu? Busurnya itu, kakinya itu ada 7. Di tengah 1, di pinggir 3, di pinggir yang sebelah 3. Jadi ada 7. Kalau menoreh, kakinya 9. Di tengah 1, lalu 4 di ujung sini, 4 di ujung sana. Hanya beda 2 kaki, beda satu busur dengan kaki dian. Jadi menoreh ini bukan kaki dian. Tetapi orang Israel lebih memilih menoreh ini untuk memperingati atau setidaknya untuk juga menjaga semua warisan-warisan dari warisan-warisan iman mereka dari perjanjian lama tentang kaki dian yang juga artinya adalah terang Tuhan. Tapi menoreh itu mereka ciptakan sendiri supaya paling tidak mereka ingat bahwa dulu juga kita pernah punya kaki dian. Mereka nyalakan itu saudara selama 8 hari. Karena memang Hanukkah dirayakan 8 hari. Tahun ini, orang Israel sedang merayakan Hanukkah hari yang ke-5. 25, 26, 27, 28, 29. Karena kebetulan di tahun ini, hari raya Hanukkah tepat dimulai tanggal 25 Desember. Persis dengan jatuhnya hari Natal. Tapi karena Hanukkahnya mereka itu 8 hari, maka mereka akan menyelesaikan Hanukkah itu saudara nanti pada tanggal 2 Januari. Karena mereka 8 hari. Ini baru hari yang ke-5, 29. Tanggal 30 hari yang ke-6. Tanggal 31 hari yang ke-7. Tanggal 1 itu hari yang ke-8. Tanggal 2-nya baru puncak acaranya. Jadi setelah 8 hari baru puncak acara. Maka tanggal 2 Januari nanti hari mereka merayakan Hanukkah. Sebutlah hari penutupnya. 25 Desember itu dibuka. 2 Januari ditutup. Ini hari raya yang paling lama. Sudah yang paling terakhir, paling lama pula. Sayang kita di Indonesia Natalan cuma 1 hari kan? Libur bersama paling ujung-ujungnya 2 hari kan. Coba kayak orang Israel saudara, Natal 8 hari. Enak gak kira-kira? Enak yang kerja kantor saudara. Tapi kalau yang kerjanya harian, ya gak enak juga. Kenapa? Ntar dagangan sepi.
Susah juga. Mau pilih libur banyak atau libur dikit, sama-sama menyusahkan ternyata. Ya sudahlah, nggak usah pikirin liburnya dulu. Tapi yang saya mau kasih tahu, di hari raya ini, walaupun ini nggak dari warisan perjanjian lama, ingat, ini hari raya yang baru muncul 1,5 abad atau 150 tahun sebelum Yesus lahir. Apa yang Yesus buat? Kita baca ayat 23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Lucu ya, saudara. Yesus mengucapkan hal ini di malam sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan hal ini, itu rupanya hampir berdekatan dengan atau ada di dalam hari-hari raya itu. Karena ya artinya 6 bulan baru saya ingat. 6 bulan sebelum Yesus ditangkap, bukan pada malam ditangkap. Hari yang Yesus ucapkan ini paling kurang itu 6 bulan sebelum Yesus ditangkap. 6 bulan. Yesus mengucapkan belum mengucapkan apa-apa ya, tetapi orang Yahudi yang nanya, yang nagih, kau kan Mesias. Berarti Yesus sudah jadi Mesias 3 tahun. Yesus sudah melayani orang-orang Israel ini 3 tahun. Yesus sudah memperlihatkan mujizat kepada banyak orang, berarti sudah berapa? 3 tahun. 3 tahun harusnya cukup nggak bagi orang Yahudi belajar, mengevaluasi, menilai, lalu kemudian mengambil keputusan, oh ya Yesus itu Mesias. Kenapa? 3 tahun ternyata dia nggak pernah absen. 3 tahun dia selalu bikin mujizat. 3 tahun dia keliling-keliling. 3 tahun dia mengajar. 3 tahun dia hidup hanya untuk orang Yahudi. Harusnya 3 tahun itu sudah cukup bagi orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi yang saudara baca di sini apa? Mereka tanyakan. Malah mereka yang bilang, buat saya lucu pertanyaannya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jadi bimbang itu datangnya dari mana? Dari sini harusnya saudara sudah bisa buat kesimpulan. 3 tahun. Yesus menjadi Mesias itu 3 tahun setengah. Tadi saya bilang ucapan ini paling kurang saudara 6 bulan sebelum Yesus ditangkap. Paling kurang itu. Jadi artinya 3 tahun Yesus sudah hidup bersama dengan orang-orang Israel. Dan mereka sudah melihat itu siang malam, tiap hari selama 3 tahun. 3 kali 359 hari. Karena orang Yahudi hanya punya 359 hari setahun. Coba itu. Lalu mereka bilang, kamu masih mau biarkan kami bimbang? Bimbang datangnya dari mana kalau begitu? Dari pikiran kita yang terlalu sibuk untuk menunggu konfirmasi. Bimbang itu datang dari hati kita yang terlalu sibuk untuk menunggu tanda dari Tuhan. Supaya saya pasti. Dari mana datangnya bimbang? Jadi pikiran dan hati kita sendiri, saudara. Yang terlalu takut untuk berkata, amin, saya percaya. Nunggu apa? Nunggu nanti cerita tentang mujizat harus dari 1000 mulut, misalkan begitu. Baru saya percaya. Nunggu kalau ada orang mati bangkit paling enggak sedikitnya 100 orang. Baru saya percaya. Karena banyak orang Israel takut mengambil keputusan di dalam hati mereka. Padahal tiap-tiap hari mereka melihat Yesus
melakukan mujizat. Akhirnya mereka bimbang sendiri. Mereka bimbang gak bisa nolong diri mereka sendiri. Mereka salahkan Yesus. Pertanyaannya, beranikah kita menyalahkan Yesus kalau hati saudara bimbang? Yesus sih, saya kan masuk gereja gak pernah absen. Tapi kok saya bimbang? Yesus nih jangan-jangan yang bikin hati saya bimbang. Yesus itu masuk gereja lebih banyak kita yang masuk, saudara. Lebih banyak dari kita. Karena rumahnya adalah gereja. Kan tadi saya bilang begini. Rumahnya Tuhan itu adalah gereja. Berarti saya bisa katakan Allah kita berdiam di dalam gereja, Tuhan kita bersemayam juga di dalam rumah Tuhan, itu jauh lebih banyak dari kita. Yang keluar masuk rumah Tuhan itu bisa dihitung sama jari. Jadi kalau bimbang, maka saudara harus tahu kesalahannya ada pada kita sendiri. Makin lama kita mencari, menunggu konfirmasi, alih-alih untuk membuat hati kita makin yakin, maka percayalah saudara, sebenarnya saudara akan dibuat jadi makin bimbang. Makin bimbang. Maka kemudian lihat apa jawab Yesus, ayat 25. Yesus menjawab mereka. Kan Yesus dimintai pertanggunggan jawab ini sama orang Yahudi. Seolah-olah Yesus disalahkan kenapa mereka bimbang. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Kalau Yesus mengerjakan sesuatu, dia tidak akan pernah lupa menggunakan atau mendasarinya dengan nama Bapaknya. Makanya mengusir setan pun, Yesus tetap menggunakan nama Bapaknya. Tapi orang Yahudi menuduh Yesus manggil nama setan. Kan gitu. Jadi yang salah siapa? Yang salah orang Yahudi karena nggak kenal Bapaknya Yesus. Tidak kenal dasar dari pekerjaan Yesus itu dengan kuasa siapa. Itu yang membuat mereka ragu untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Terus ayat yang ke-26. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Jadi rupanya orang-orang Israel ini, oleh karena mereka terus menunggu konfirmasi, mau lihat bukti dulu dari orang lain sudah pernah terima enggak pekerjaan Tuhan, mujizat. Ternyata saudara, apa yang mereka buat itu membuat mereka tidak pernah bisa disebut sebagai domba. Karena kalau domba itu selalu nurut, mendengar suara gembala. Gembala kita siapa? Tuhan. Siapa yang punya firman? Tuhan. Maka domba-domba, jemaat, harus mendengar suara Tuhannya. Apalagi yang punya rumah ini siapa? Tuhan juga. Oh, kita ini gak punya apa-apa. Tapi bisa menikmati apa-apa kalau nurut. Betul? Kita ini gak punya apa-apa. Kenikmatan hidup aja itu mungkin hal yang mahal untuk kita dapati. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu menurut dan mengikuti jalanku, aku akan membuat engkau hidup menjadi diberkati. Kan itu banyak kita sudah pelajari di dalam Pentateuch, saudara, dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi sekali engkau membelakangi aku akan timpakan kepadamu penyakit. Ingat nggak ayat-ayat itu? Itu udah berulang kali di dalam 5 kitab pertama disebutkan selalu.
Kalau engkau setia kepada Tuhan Allahmu, aku akan memberikan kepadamu hujan pada musimnya. Ingat itu Ulangan 11. Pernah kan kita bahas? Bahkan 2 kali, hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Kalau engkau mengikut Tuhan Allahmu. Tapi kalau tidak, aku akan menimpakan engkau dengan penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan dari tidak percaya atau bimbang ini, oleh karena satu tadi awalnya, mereka terlampau banyak menunggu konfirmasi, menunggu pengalaman orang untuk meyakinkan hati. Kelamaan menunggu, akhirnya mereka sendiri tidak percaya. Karena mereka tidak bisa disebut domba. Domba itu hanya satu diidentifikasi, saudara. Dengar suara gembala. Satu kali di salah satu siaran YouTube yang pernah saya lihat, tapi saya lupa judulnya apa. Dites di pekarangan domba-domba sedang berkeliaran gitu, saudara ya, cari rumput masing-masing. Lalu dites. Ada satu wisatawan yang berdiri di tempat biasanya si gembala itu berdiri untuk manggil domba-domba. Lalu kemudian udah diajarin nih, suaranya harus seperti ini. Gitu. Udah dipraktekkan. Gitu. Gak tahu, saya lupa suaranya itu. Ada suaranya kayak bukan kayak orang manggil, bukan, seperti membunyikan gitu. Kayak kira-kira begitulah gitu. Itu domba-domba tetap aja makan rumput. Orang kedua nyoba, udah belajar, diajarin sama gembala yang asli. Udah berdiri di situ, bersuara lagi manggil. Itu domba-domba tetap makan rumput. Sampai udah berapa kali, ini wisatawan mau ngetes, nggak ada yang berhasil. Akhirnya sang gembalanya sendiri. Begitu sang gembalanya manggil, itu domba-domba langsung meninggalkan rumputnya, datang ngumpul, saudara, di titik kumpul. Berarti disitulah memang orang baru yakin bahwa domba itu ngumpul karena kenal suara gembalanya. Kalau ada orang lain manggil, dia nggak akan datang. Pertanyaannya, 3 tahun Yesus sudah bersuara, harusnya orang Israel kenal nggak? Kenal. Kebangetan kalau nggak kenal ya. Semakin lama saudara kenal, kalau seandainya saudara ngomong dengan orang lain di HP, walaupun nggak muncul nama, mungkin pakai HP orang lain, saudara tahu nggak ini suara siapa? Tahu. Ini suaranya Bugem nih misalkan gitu. Karena yang suaranya begini cuma dia yang punya, misalkan begitu. Iya kan? Ini suaranya siapa ini? Ini suaranya Pak Abun misalkan. Karena yang punya suara ini cuma Pak Abun, nggak ada lagi yang lain. Pasti tahu lah saudara, makin sering, makin dekat, makin kenal, lama-lama suara pun kita hafal walaupun nggak perlu lihat muka. Aneh nggak buat saudara? Yesus sudah 3 tahun dengan orang Israel, masih mereka nggak tahu ini suara Yesus seperti apa? Masih nggak tahu mereka firman yang benar itu yang datang dari Yesus itu seperti apa. Maka nggak heran kalau mereka bimbang. Jadi manusia itu bimbang, saudara itu bimbang kalau saudara itu makin jauh dengan firman Tuhan. Cukuplah tahun ini dengan keresahan, dengan kekhawatiran, dengan pengalaman pahit, saya katakan cukuplah. Tapi nanti masuk tahun 2025, karena tinggal 2 hari lagi tuh. Tinggal hari Senin dan hari Selasa. Tahun 2025, saudara harus makin kenal suara Tuhan. Supaya saudara jangan bimbang. Sebab sekali saudara bimbang, saudara mujizat pun jadi nggak percaya nanti. Tuhan pun saudara anggap bisa bikin ya, bisa enggak, juga suka-suka dia.
Akhirnya saudara akan bilang, berarti janji Tuhan kadang ya, kadang juga enggak. Wah, jadi salah. Padahal kita bilang janji Tuhan itu pasti. Bahwa Allah tidak pernah berdusta. Kita yang jadi membuat Allah seolah-olah berdusta. Kita yang membuat Allah seolah enggak ajak, orang Jawa bilang. Enggak pasti. Nah, itu sebabnya Yesus lanjutkan. Ya, ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuh coba. Kalau seseorang anak Tuhan disebut dengan domba, maka Allah berkata, tidak ada yang bisa merebut domba dari tangan Tuhan. Hidup kekal tetap akan diterima. Gak ada yang bisa merampasnya. Kira-kira ayat ini menjadi jaminan untuk tahun depan enggak? Buat saudara. Kalau saudara menempatkan diri sebagai dombanya Tuhan, karena suka mendengar firman, dekat dengan firman, Tuhan akan buat apa yang saudara punya, tetap saudara pegang sampai mati. Enggak ada yang bisa merebutnya. Karena itu Alkitab yang bilang, 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus tadi saya katakan memang menunjukkan adanya pembatasan-pembatasan Allah. Tetapi Yesus dengan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus? Kenapa di dalam Yesus Allah harus membatasi diri? Sebab Allah itu tidak terbatas. Kalau nggak ada Yesus, manusia nggak akan pernah bisa menemukan Allah. Karena Allah itu tersembunyi, tidak bisa dijangkau, tidak bisa terlihat, tempatnya nggak bisa kita datengin. Sejauh-jauhnya saudara pergi, misalkan saudara mau ke Tangerang, mau ke Bogor, tetap nyampe nggak? Nyampe, walaupun mungkin udah ganti berapa kali kendaraan. Dari kereta, naik busway, naik angkot, naik Jaklingko, tambah Gojek, jalan kaki lagi. Nyampe nggak? Tetap nyampe. Saudara cari Tuhan yang akan nyampe. Mau kayak kita punya transportasi paling canggih dan paling cepat. Allah membuat hal itu menjadi mungkin bagi manusia dengan cara Yesus. Jadi ketika Allah membatasi dirinya di dalam Yesus, sebenarnya Allah juga sedang membuka jalan persekutuan bagi umat Tuhan, bagi saudara dan saya kepadanya. Pembatasan itu harus dilakukan, saudara. Tapi kadang manusia hanya melihat Yesus sebagai sosok manusia yang juga lemah. Kadang ada marahnya juga Yesus ini ya. Kadang ada sedihnya juga, Yesus bisa nangis. Yesus pernah berdoa sambil nangis, saudara, untuk Yerusalem, untuk orang Israel. Pernah loh Yesus berdoa sambil nangis. 2 hari sebelum dia ditangkap, saudara, Yesus berdoa itu nangis. Saudara pernah berdoa sambil nangis nggak untuk orang lain? Ya, atau jangan-jangan begitu saudara ingat orang lain, saudara nangis. Kenapa? Karena orang itu udah bikin saya susah. Jadi nangis kita kenapa? Karena ingat orang-orang itu udah bikin saya celaka misalkan gitu. Nangis itu karena pahit hati. Kalau itu sih masalah emosi, saudara ya. Yesus pernah berdoa sambil menangis 2 hari sebelum dia ditangkap. 2 hari sebelum dia disalibkan. Dan dia menangis untuk bangsanya. Walaupun selama 3,5 tahun, Yesus gak pernah diterima, gak pernah dihormati oleh orang Israel. Tapi Yesus mau menangisi mereka. Saudara tahu kenapa itu terjadi? Karena di hati Yesus hanya ada satu saja kerinduan.
Dia ingin semua orang dapat menjadi domba-dombanya. Supaya apa yang Tuhan punya, kita akan miliki. Maka saya katakan ikut Tuhan tuh enaknya. Kita nggak perlu punya banyak. Nggak perlu punya apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan buat saudara bisa menikmati kayak orang punya. Betul apa betul? Iya. Cari kaya susah, sudah. Nggak usah cari-cari kaya. Cari Tuhan, nanti Tuhan akan bikin saudara bisa menikmati kayak orang kaya. Loh iya, karena ada orang kaya nggak nikmatin juga kan saudara. Alkitab bilang di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-5, ada orang yang kaya tapi seumur hidupnya nggak menikmati kekayaannya. Nanti datang temannya, dia yang menghabiskan kekayaannya. Itu sudah baca Pengkhotbah pasal 5. Maka dari situlah ada peribahasa, ada gula, ada semut. Gitu. Makanya orang kaya sering kesemutan. Kenapa? Karena banyak semut. Yang ngabisin rezekinya semut. Itu Alkitab udah bilang. Nanti baca di rumah Pengkhotbah pasal 5. Ada orang yang semasa hidupnya cari kekayaan, tapi dia tidak menikmati kekayaan. Bahkan sampai matinya pun, dia tidak pernah bisa menghitung kekayaan dan menikmatinya. Maka mana lebih enak? Nggak usah jadi orang kaya, tapi Tuhan akan bikin saudara bisa menikmati apapun kayak orang kaya. Percaya apa enggak? Yang penting percaya dulu, kalau enggak nanti sudah bimbang lagi, kan itu. Kok bisa Tuhan caranya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya percayalah saudara, tahun 2025 itu Tuhan akan luaskan kita punya pengalaman yang luar biasa. Saya percaya itu. Sama seperti ketika kita berdoa meninggalkan tahun 2023 untuk masuk tahun 2024. Tuhan pelihara. Pelayanan kita Tuhan pelihara, yaitu tuh. Iman saudara Tuhan pelihara, keluarga saudara Tuhan pelihara. Saya percaya sepanjang tahun 2024 pasti saudara punya kesaksian kemenangan iman dan kemajuan-kemajuan yang lain. Maka percayalah di tahun 2025 akan sama, akan tetap berulang lagi, bahkan lebih besar lagi Allah kerjakan. Bahkan yang lebih besar adalah ayat yang ke-28 tadi. Saya ulangi ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, semasa kita, selama kita bersekutu dengan Tuhan, dengan kuat, dengan konsisten, dengan hati yang percaya, lalu kemudian karena kepercayaan saudara dan kesetiaan saudara, Tuhan menyebut kita domba, maka domba itu pasti akan hidup sepanjang Allah kita juga hidup. Domba akan dikasih makan sama gembalanya. Saudara ingat cerita ya Abraham dan Lot? Ketika gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham berantem. Sebab domba-domba mereka rebutan rumput. Yang makan yang rebutan rumput, domba, yang berantem gembala. Kasihan ya gembala ini saudara. Nggak kebagian rumput tapi kebagian berantemnya. Akhirnya mereka kemudian bicara. Abraham bilang, sekarang Lot kamu pilih daerah yang kamu suka. Kita harus pisah supaya rumput-rumput yang ada nggak bikin domba-domba kita berebutan. Saudara tahu maksudnya apa? Gembala selalu memikirkan hidup domba-domba. Pasti diberikan jaminan kehidupan. Makanya Tuhan bilang, nggak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, saya ingin perjalanan penggiringan kita
di tahun 2025 nanti. Hanya tinggal 2 hari lagi. Betul-betul saudara cari persekutuan, pertalian persekutuan sekuat ini. Tidak ada yang lebih kuat dari persekutuan antara Tuhan dengan domba-dombanya. Mau jadi anak Tuhan? Biasa. Mau jadi apa? Anak raja? Biasa. Yaitu, karena banyak lagu sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Iya kan? Bisa. Kita mau jadi apa? Sahabatnya Tuhan. Oh bisa. Semua sebutan-sebutan itu, saudara, menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi tidak ada yang sekuat hubungan antara Tuhan dengan domba-dombanya. Karena kekuatan dari hubungan ini jelas ditutup atau didasari dengan hidup Tuhan sendiri jaminannya. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Saudara percaya bahwa tahun 2025 nanti Tuhan akan jaga saudara dan Tuhan akan membuat saudara tidak terebut, tidak dapat direbut oleh siapapun dan oleh apapun. Tidak bisa direbut nanti oleh kekhawatiran saudara sendiri, tidak bisa kerenggut nanti mungkin oleh orang lain. Tapi satu syaratnya saudara, jangan bimbang sendiri. Kan cuma itu kuncinya. Jangan bimbang sendiri, tapi rayakanlah di dalam hidup kita apa yang kemudian menjadi momentum Hanukah ini. Saudara yang harus bersihkan hidupmu sebagai bait Tuhan, lalu kemudian buatlah satu perayaan kemegahan di dalam persekutuan dengan Tuhan, seolah saudara sedang merayakan hari pentahbisan bait Allah. Dan pentahbisan itu adalah hidupmu sendiri, karena saudara terus memurnikan hidup, menyucikan hidup. Saudara ingin hanya Tuhan saja yang tinggal di dalam hidup saudara. Maka selama itu saudara pupuk, selama itu saudara kejar, Tuhan akan menjagai saudara seperti domba-dombanya. Sampai hidup saudara pun Tuhan jaga. Dan apa yang saudara punya, Tuhan akan buat tidak ada yang bisa merebutnya. Maka setia seperti Tuhan. Ya, setia seperti Tuhan. Alkitab mengajar kita sederhana sebenarnya. Hanya tinggal butuh kecepatan kita dan kepastian kita untuk percaya. Tuhan, saya percaya kalau tahun ini saja saya sudah banyak kesaksian tentang Tuhan, maka tahun 2025 pasti lebih banyak lagi. Yang penting makin setia. Setuju? Jangan sampai bimbang sendiri. Kenapa bimbang sendiri? Karena saudara nggak dekat dengan Alkitab. Jadi makin tahun depan 2025, saudara semakin akrab dengan Alkitab. Ingat nggak tahun 2024, ketika kita mulai masuk 1 Januari tahun 2024, saudara sudah dikasih bacaan Alkitab. Tahun 2025, nggak usah dikasih lagi. Baca aja dari awal. Kenapa? Ya Alkitabnya nggak nambah kan? Cuma ini itu aja. Gitu. Jadi tahun 2025 kita nggak kasih lagi. Tapi hanya dikasih nasihat saja. Apa itu? Baca lagi dari tahun 2024. Sudah saya baca lagi. Sama seperti saudara berdoa sama Tuhan, lalu saudara bilang, Tuhan saya sudah berdoa loh ya, nanti tahun depan lagi aja berdoa. Begitu nggak kira-kira? Saudara berdoa kapan? Tiap hari kan? Maka kalau bisa baca Alkitab juga tiap hari. Jadi 2025 nggak ada bacaan Alkitab, hanya satu saja. Baca kembali yang tahun 2024. Nanti 2026 gimana? Ya tinggal tunggu aja nanti. Gitu. Kayak gimana? Dekatkan hidup kita pada Tuhan, dekatkan hidup kita pada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjamin saudara pasti akan percaya. Kalau ini aja saudara nggak baca, gimana saudara mau tahu? Kalau saudara nggak tahu, bagaimana saudara mau kenal? Kalau nggak kenal, nggak sayang. Kalau nggak sayang, ya sudah, saudara nggak hargai, namanya nggak sayang. Jadi ada prosesnya, saudara.
Tapi yakinlah bahwa kalau saudaramu sudah memenuhi semua, dekat dengan Tuhan, setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, apa yang saudara punya Tuhan jaga, gak ada yang bisa merebut. Maka saya percaya seperti yang pernah kita khotbahkan dulu. Saya masih ingat ketika kita khotbah di awal tahun 2024. Apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Tapi nanti 1 Januari saya nggak khotbah itu. Ya, kan udah dikhotbahin. Jadi khotbah awal tahun 2024. Ntar khotbah 1 Januari 2025 lain lagi khotbahnya. Tapi yang jelas khotbah-khotbah itu untuk meneguhkan bahwa apa yang kita punya, yang datang dari Tuhan, karena kita sudah menerima Tuhan dan hidup untuk Tuhan, Tuhan jaga, tidak akan hilang. Masa depan anak cucu kita juga Tuhan jaga. Semua Tuhan jaga. Haleluya. Senang ikut Tuhan, saudara. Maka setialah seperti Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian tadi. Apa itu? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lagi dari awal, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jangan seperti orang Yahudi. Yesus sudah berkeliling bersama mereka tiap-tiap hari selama 3 tahun paling tidak. Tapi mereka tidak bisa percaya. Justru harusnya kita yang bertanya, kenapa bisa? Sementara Yesus sudah menjadi Tuhan kita, kita sudah memiliki Yesus, mengenalnya di dalam ibadah, kita sudah bergereja sekian lama, tapi tiba-tiba kita gak percaya. Maka masalahnya tentu ada pada hati kita, Bapak Ibu Saudara.
Karena seharusnya orang yang kenal Tuhan sudah lama, dia kenal suara Tuhan, dia kenal kekuatan firman Tuhan, dia kenal kemampuan dari kuasa Tuhan. Harusnya seperti itu. Maka percayalah, kalau persekutuan kita tingkatkan, iman kita tingkatkan, kesetiaan kita pun kita tingkatkan, maka kita tidak akan bimbang lagi. Bahkan sebaliknya, Allah percayakan banyak hal besar dalam hidup saudara, berkat-berkat besar, sehingga itu tidak akan bisa direbut dari saudara, akan menjadi bagian saudara seumur hidupmu. Karena sekali engkau diberkati, engkau tetap akan diberkati selama-lamanya. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami mungkin hanya bisa mengatakan terima kasih, tapi kiranya Engkau yang mengenal hati kami, dengan kerelaan dan ketulusan seperti apakah kami mengucapkan terima kasih ini kepadamu Tuhan. Engkau yang kenal hati kami, kiranya kami mengucapkan terima kasih ini karena kami betul-betul menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah yang mengadakan semua hal dalam hidup kami, memungkinkan semua kami nikmati. Kami mungkin orang-orang yang tidak berpunya, tapi Tuhan akan membuat kami menjadi orang-orang yang bisa menikmati, bahkan seperti orang yang punya banyak hal. Hanya karena berkat-Mu Tuhan, kami hidup. Hanya karena berkat-Mu kami ada. Dan kiranya kekuatan inilah yang akan menolong kami meneguhkan iman kami, pengiringan kami di tahun 2025. Bahwa kami akan tetap menikmati Tuhan dan menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati semua kemegahan Tuhan, dan tidak ada yang bisa direbut dari tangan kami. Begitu sayangnya Engkau dengan kami. Sekarang tinggal kami ingin memupuk rasa cinta kami kepada Tuhan lebih hari lebih besar. Dan tahun 2025 akan menjadi peningkatan persekutuan kami kepada Tuhan, peningkatan iman kami di hadapan Tuhan, dan peningkatan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah luaskan bagi jemaat-jemaat-Mu untuk menikmatinya. Terima kasih untuk setiap kesaksian-kesaksian dari mulut jemaat-jemaat Tuhan ini, di setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Entah itu di dalam ibadah pelwap, entah dalam ibadah doa, entah di dalam ibadah minggu. Ketika muncul, ketika disuarakan kesaksian-kesaksian tentang pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kiranya itu akan saling meneguhkan iman kami, dan membuat kami terpacu untuk memberikan hidup kami semakin utuh di hadapan-Mu. Tahun 2025 akan menjadi tahun kemenangan buat kami, akan menjadi tahun kemegahan untuk kami, melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu.
Engkau yang punya mereka. Dan mereka harus mengenal suara-Mu Tuhan. Mereka harus mengenal suara gembala. Dan kiranya pengenalan mereka terhadap firman Tuhan semakin baik. Pendengaran mereka terhadap firman Tuhan semakin baik. Kiranya juga Tuhan, pendengaran mereka setiap ibadah untuk mendengar firman Tuhan dari khotbah-khotbah itu juga semakin baik. Karena dari situlah iman tumbuh, dari situlah kepercayaan Tuhan juga tumbuh, dan dari situlah berkat-berkat Tuhan itu ditambahkan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Pagari ya Tuhan jemaat-Mu dari hari ke hari. Bahkan di saat kami akan meninggalkan tahun 2024 ini 2 hari ke depan, kiranya menjadi doa supaya Tuhan yang sama dengan keyakinan kami yang juga sama, kami akan mengalami pekerjaan Tuhan yang juga sama, bahkan lebih besar di hari-hari berikutnya. Pagari Tuhan umat-Mu dengan penjagaan-penjagaan malaikat Tuhan. Pagari Tuhan supaya mereka aman, mereka dapat hidup dengan sejahtera, dengan tenteram, sambil menghitung bahkan berkat-berkat mereka, sukacita-sukacita mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah bahkan pekerjaan dari umat-Mu. Mereka mungkin sudah banyak berkorban untuk hari-hari perayaan tertentu, termasuk Natal di tahun ini. Ada yang sudah berkorban materi mungkin. Tuhan berkati. Apa yang mereka buat itu dengan sakut cinta kasih. Karena mereka rindu juga melayani Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun untuk mereka, juga untuk seisi rumah mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka. Hamba-Mu berdoa turunlah berkat ya Tuhan, supaya mereka pun dapat menikmati hidup mereka dengan baik. Bahkan umur panjang Tuhan bisa karuniakan kepada mereka. Orang tua akan melihat anak-anak dengan keadaan baik dan itu menyukakan hati. Kerjakan ya Tuhan, karena kami ingin menjadi domba-domba Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat kami selalu sehat. Sehat jasmani kami dan juga sehat rohani kami. Supaya dengan sehat rohani kami layak berdiri di hadapan-Mu. Terus berdiri sampai kami tinggal bersama dengan Engkau. Seperti kata firman-Mu, di tempat di mana Tuhan ada, kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang diberkati. Bersama kita berkata,